Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Ulaki. Berada. Ya. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Silakan yang belum bergabung Ya. teman-temannya, silakan dikasih tahu untuk segera bergabung di kelas ini. Kelas 11. Hari ini hari Rabu tanggal 23 2020. Muhammad Ferdi, mic-nya di mute dulu, dimatikan. Ayo silakan teman-temannya yang lain suruh on-kan kameranya. On-kan kameranya semua. Walaupun kita di sini ketemu dengan jarak di sini, dengan jarak dibatasi oleh jarak ya. Ketemu di dalam daring, tapi kita tetap belajar. Hari ini tanggal 23 hari Senin 23 November 2020. Saya kebetulan pas praktek ngajar ya dari kampus ini, praktek ngajar dari kampus. Jadi saya minta kalian untuk tetap setia mencari ilmu. Muhammad Rohim, bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Rama Dani, bagaimana kabarnya Rama? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik ya, tetap jaga kesehatan. Yang Putri mana? Yang Putri Imron Vina mana? Suaranya mana? Baik juga ya. Ya, saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat meskipun kita dibatasi sebentar lagi. Insya Allah pada bulan Januari kita akan belajar tatap muka kembali. Terus pelajaran daring bagaimana? Kemungkinan ini akan digunakan untuk pembelajaran yang lebih jauh lagi. Ini sambil menunggu yang lain ya, saya terima. Jangan lupa isi absen dulu di Google Formnya, Google Formulir, isi absen di sana biar kalian terdata hadir dalam kelas ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya seperti biasa kita memulai sesuatu dengan berdoa agar apa yang kita cari tidak membawa dampak negatif di kemudian hari, supaya barokah ilmunya ya. Silakan Muhammad Rohim untuk memimpin doa. Silakan. Ayo teman-teman, mari kita mulai pembelajaran. Buka dengan berdoa. Doa dimulai. Biasa. Saya terima kasih anak-anak, meskipun jaringannya ini agak begitu lelet, tapi jangan sampai kita kendor. Ya. Pertemuan kemarin kita sudah itu Muhammad Ferdi, mic-nya didiamkan, dimatikan mic-nya. Kameranya aja dihidupkan. Kameranya aja dihidupkan. Jangan malu-malu. Ya. Jangan malu-malu. Kalian kalau selfie itu banyak gambarnya kok. Sekarang kalau sekolah itu ditutup-tutupi. Ya, tunjukkan gambarnya aja. Kemarin kita sudah ada yang ingat
pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Indeks. Harga indeks, ya betul Rahim. Indeks harga. Indeks harga itu apa ya? Ada yang masih ingat? Lagi? Ada yang masih ingat tentang bahasan yang kemarin? Harga indeks? Lupa sudah. Harga indeks yaitu kita belajar tentang mengukur persentase kenaikan harga barang-barang, ya. Persentase kenaikan harga barang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelanjutan dari itu, harga indeks. Dan sekarang inflasi. Inflasi. Ya. Sebelum kita mulai tentang inflasi, mungkin anak-anak pernah dengar tentang tentang ini, uang saku kalian. Mungkin pernah ingat uang saku kalian dari tahun ke tahun atau dari ke hari ke hari mengalami perubahan, ya. Ketika SD, SMP atau SMA sekarang pasti ada kenaikan, perubahan. Perubahan itu berubah naik. Beli pentolan yang awalnya dapat 10 biji ketika SD, ketika SMA sudah berubah jadi berapa? Jadi lebih banyak apa lebih sedikit? Halo? Ya. Lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Sekarang coba perhatikan dulu, saya tampilkan video dulu ya. Saya share ada di sini. Coba anak-anak nanti dilihat di komentari tentang permasalahan yang ada di luar. Saya akan share sesuatu, kalian simak baik-baik ya. Apakah sudah kelihatan? Ya. Sudah. Sudah kelihatan ya? Ini dok. Bisa. Ini nama Riko dia. Pada bulan kalau tidak mau nomor 2 itu
beberapa bulan saja dan akan mencapai tertingginya pada bulan Desember. Baik. Ya, dikarenakan inflasi yang ada saat ini sudah cukup tinggi, tempat sebuah stabilnya juga bisa terjaga dan terprediksi. Tetapi ada yang mengatakan inflasi yang terlalu kurang mendampak untuk bisa memacu roda perekonomian agar speednya itu tracknya bisa bergerak lebih cepat lagi. Bukan inflasinya Bahasa Halo, disimak ya, disimak videonya. ukuran ekonomi videonya ngelek-ngelek. kesehatan darah rendah sama darah tinggi itu sama-sama jahatnya, sama-sama tidak baiknya kesehatan. Inflasi kita butuhkan pada sehat. Nah, cuy. Sudah ya, itu tayangan masalah yang ada di Indonesia. Kira-kira ada di antara kalian yang bisa memberikan pertanyaan atau pernyataan dari gambar atau video tadi? Silakan, Rama atau Rohim atau yang lain. Tampilkan wajahnya ya. Silakan. Itu tentang kenaikan harga barang yang naik terus menerus, Pak. Ya, kenaikan barang atau harga yang naik terus ya. Harga barang yang naik terus. Ada lagi? Ya, Sama, mungkin punya pandangan yang lain. Halo, ya, ada yang bisa nambah? Ada? Ya, itu dari pernyataan Rohim tadi betul ya. Harga barang yang naik terus setiap hari atau tiap tahun, tiap bulan, tiap pekan, harga naik, yang harga yang naik terus menerus. Itu ya. Nah, itu adalah bentuk dari yang namanya inflasi ya. Contoh yang namanya inflasi. Tuh. Kalian pasti tahu tentang apa yang kenaikan harga itu. Pasti kalian sudah tiap hari berhadapan dengan yang namanya inflasi. Inflasi itu naiknya harga-harga yang terus menerus. Ini saya berikan beberapa bahasan ya. Nah, bahasan kali ini adalah tentang inflasi. Inflasi. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kita akan belajar tentang inflasi. Nah,
kita akan belajar inflasi. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang inflasi. Tujuan pembelajaran inflasi ini apa? Satu, kalian itu diharapkan bisa menyebutkan pengertian dari inflasi, terus sebab-sebab terjadinya inflasi, terus cara mengatasi inflasi, terus besar kecilnya inflasi, dan nanti solusi untuk menyelesaikan atau keluar dari inflasi. Ya. Nah, apa sih inflasi itu? Apa penyebab inflasi dan jenis-jenis inflasi? Kita akan bahas di sini ya. Silakan disimak baik-baik ya. Simak baik-baik. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini sinyalnya agak gangguan. Tampilkan gini. Inflasi. Nah, bisa dilihat di link YouTube saya juga. Saya telah memberikan beberapa materi dengan materi inflasi ya di link YouTube saya. Bisa dilihat jadi referensi kalian di situ. Bisa dilihat linknya di Classroom. Inflasi apa sih? Inflasi adalah gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus. Inflasi memiliki proses atau peningkatan harga secara umum. Jadi, inflasi itu adalah naiknya harga-harga secara terus-menerus. Kalau cuma satu, Pak, bagaimana? Kalau satu harga, apakah bisa disebut inflasi? Tidak, betul. Tidak, karena cuma satu ya. Betul, siapa itu Rohim? Betul ya. Jadi kalau cuma satu tidak disebut inflasi. Terus berapa? Banyak. Ya. Banyak. Lebih dari satu. Biasanya satu itu ada yang bisa mempengaruhi inflasi lebih cepat. Bensin misalnya ya. Kalian tahu bensin kebutuhan tiap hari ya? Ya. Bensin kebutuhan tiap hari. Kalau harga bensin naik, bagaimana dengan harga yang lain? Berpengaruh enggak? Naik juga. Kenapa? Karena alat kayak apa ya? Kayak kolakan itu, Pak. Oh iya, kayak transportasi. Ya. Ya, kenapa? Kan lebih mahal, Pak. Lebih mahal modalnya. Biayanya ya. Biayanya lebih mahal, itu yang disebut dengan distribusinya lebih mahal. Untuk apakah juga kalau bensin naik, apakah juga akan berpengaruh pada harga beras? Apakah juga akan berpengaruh? Iya, Pak, berpengaruh. Ya. Kenapa kok bisa berpengaruh? Karena juga harga yang lain juga naik, berpengaruh. Kalau bensin itu berpengaruh ya, itu penting bensin, semuanya bisa. Nah, berikutnya itu pengertian tentang inflasi. Penyebab timbulnya inflasi. Ada inflasi, penyebab timbulnya inflasi ya. Ada inflasi yang timbul dari kenaikan permintaan. Jadi ini yang akan menyebabkan naiknya harga. Tuh. Ini bisa dilihat di LKPD ya. Tuh. Penyebab timbulnya inflasi lagi, kenaikan permintaan melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi. Biaya produksi itu kalau misalnya naik, ya semuanya akan naik. Tuh. Contoh misalnya di rumah kalian
Misalnya di rumah kalian memproduksi kemarin itu ada yang memproduksi kue, ada yang jual bakso misalnya, orang tua kalian jual bakso Mie atau ayam. siapa, mie ayam. Menaikkan harga yang dipengaruhi oleh harga biaya produksi, harga ayamnya naik, ya. Apalagi Ya. Barang-barangnya. barang-barangnya Bahan-bahannya. naik, bahan-bahannya juga naik, sehingga semuanya akan naik. Nah di situ ya semuanya akan naik. Jadi pengaruh kepada produknya. Yang berikutnya, biaya produksi meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah jumlah uang yang beredar ini umum ya, itu bisa menaikkan yang namanya Inflasi. inflasi, pengaruh pada inflasi. Tuh. Penyebab timbulnya inflasi ada beberapa, bisa dilihat di LKPD ya. Itu laju sekarang jenis-jenis inflasi. Ada inflasi yang lunak, ada inflasi yang cepat, ada inflasi yang meroket. Mungkin kalian pernah lihat di berita dulu pada tahun 2018 atau 2018 ya. Di berita itu ada di Venezuela, di luar negeri, di Venezuela itu masuk Amerika Latin. Ini kameranya yang lain bisa dihidupkan ya, jangan malu-malu. Di Amerika Latin itu, Venezuela itu pernah terjadi hiperinflasi. Jadi kalau beli telur 3 itu pakai uangnya semangkok. Uangnya semangkok digunakan untuk beli telur 3 biji. Atau ayam, 1 ekor ayam, uangnya itu ditimbang sama ayamnya. Ayamnya 1 kilo, ya uangnya 1 kilo. Banyak. Itu hiperinflasi. Kenapa? Karena terjadi uang terlalu banyak beredar. Ya. Terus berikutnya jenis-jenis inflasi. Ada inflasi ringan, inflasi sedang ya. Terus Indonesia masuk inflasi ringan, kurang dari 10%. Ya. Ya. Inflasi berat 30 sampai 100%, dan inflasi sangat berat 100%. Pengaruh inflasi. Inflasi tertutup, ada inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali itu ya. Nah, di sini ada penyebab awal terjadinya inflasi, karena demand pull inflation. Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat berbagai barang terlalu banyak atau terlalu kuat. Naik. Tuh, ya. Naik. Terlalu naik. Terus ini ada grafik. Ya pasti ya, kalau permintaan masyarakat itu banyak, maka akan terjadi yang namanya inflasi. Sedangkan sumber daya produksinya sedikit, pasti naik. Contoh, Ya. ketika harga beras, masyarakat banyak butuh beras, sehingga harga berasnya naik. Tuh, ya. Ya, untuk biar untuk memahami, silahkan kalian kerjakan tugas kelompok seperti kemarin ya. Tugas kelompoknya ada 4 ya, dengan kelompok yang sama itu dah. Yang putri biasanya kumpul sama Vina sama Nureni ya. Terus yang putra Rohim sama Rama dan yang lain. Di satu kelompok itu 4 sampai 5 ya. Jadi kalian diskusikan, bahas permasalahan yang ada di kelompoknya. Ya, silakan cari download atau lihat di Google Classroom-nya materi LKPD-nya untuk kali ini ya. Saya tunggu nanti kita bahas di sini lagi. Nanti tampil ketua kelompoknya untuk mempresentasikan yang ada dalam LKPD itu ya. Oke anak-anak, sudah mulai presentasi ya. Silakan kelompoknya yang sudah siap, silakan untuk mempresentasikan di sini. Tampilkan wajahnya, mulai dari Rohim.
Rohim, pertanyaan kelompok 1. Bagaimana sih cara untuk mengatasi inflasi? Monggo. Yang didapat dari Menggunakan kebijakan. diskusi kelompoknya, silakan Rohim. 1. Menggunakan kebijakan Moneter. moneter. Terus bentuknya apa? Bentuknya politik diskonto terhadap bank umum. Ya, betul. Apalagi? Berdua politik pasar terbuka. Ya. Apalagi? Nomor 3 menaikkan cash ratio. Cash ratio bank itu ya. Apalagi dengan cara mengatasi inflasi yang dari teman-temannya hasil diskusinya, monggo. Menggunakan kebijakan fiskal Ya, betul. menggunakan ya. Silakan lanjutkan. Kebijakan apa? Kebijakan fiskal ada 3. Ada 3 caranya. Apa itu? Apa saja? Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ya, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apalagi? Menaikkan tarif pajak. Menaikkan tarif pajak itu juga masuk dalam fiskal ya. Apalagi? Mengadakan pinjaman pemerintah. Ya, itu hasil dari pemaparan dari kelompoknya ya, kelompoknya Rohim. Silahkan. Sekarang sudah simpulkan dari pertemuan kali ini, dari pertemuan pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang bisa menyimpulkan. Silahkan. Ada? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, monggo, Vina. Inflasi adalah suatu keadaan yang mengakibatkan naiknya harga secara umum atau proses meningkatnya harga secara umum dan tersebut. Bisa diulangi, kurang jelas. Mungkin teman-temannya yang lain dah begitu menyimak. Inflasi adalah Suatu keadaan yang mengakibatkan Ya, naiknya naiknya harga secara umum naiknya atau suatu harga. proses Ya, terus meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. ya, itu dari inflasi ya. Itu rangkuman atau simpulan pertemuan kali ini. Jadi kita tahu bahwa inflasi itu naiknya dari harga-harga secara umum. Itu simpulan dari temennya Vina. Ada yang bisa menyimpulkan tentang cara untuk mengatasi inflasi juga? Monggo. Mungkin ada yang lain. Cara bagaimana? Ada yang masa tidak bisa menyimpulkan bagaimana cara? Tadi sudah ada Saya. sebutkan. Ya, monggo, siapa itu? Saya Rahim, Pak. Rahim. Ya. Cara mengatasi inflasi ada Ya. ya, Cara mengatasi inflasi ada berapa? ya. Ada 3. 3 apa 2? 2. Ya. Ada 2. Ada 2. Oh, silakan. Ya. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Nomor 2 kebijakan fiskal. Fiskal. Ya. Ya. Kebijakan moneter itu ada 3. Ya, kebijakan moneter ada 3. Ya. 1.
politik diskonta terhadap bank umum. Diskonto ya, bukan diskonta, diskonto. Diskonto. Ya, Ya. terus Nomor 2, politik pasar terbuka. ya, Nomor 3, menaikkan cash ratio. cash ratio ya. Ya. Kalau kebijakan fiskal ada 3 juga, Pak. Ada 3 kebijakan fiskal. Ya. Nomor 1, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ya, betul. Nomor 2, menaikkan tarif pajak. Ya, menaikkan tarif pajak. Apa Nomor lagi? 3, mengadakan pinjaman pemerintah. Ya. Atau Ya. pemerintah pinjam uang. Ya. Ya. Itu simpulan dari pertemuan kali ini ya tentang inflasi. Jadi kalian sudah tahu pengertian inflasi, kalian juga tahu sebabnya, dan kalian juga sudah bisa mencari solusi dari cara mengatasi inflasi. Ya. Ya, terima kasih. Nanti kalian kerjakan lembar evaluasinya ya di Google Classroom. Kalian di situ ada lembar evaluasinya. Terus kalian ini bisa pertemuan sudah saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri, Ya. monggo kita tutup dengan doa harapan supaya apa yang kita lakukan ini baik dan barokah, membawa kebaikan. Silakan temennya untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, pembelajarannya sudah selesai. Ditutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Saya terima kasih ya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan tetap jaga kesehatan karena sekarang ini masa pancaroba, hujan. Jadi kalian tetap jaga kesehatan supaya tetap tidak sakit ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.